Welcome to YouTube channel. Ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maksud pepatah ini ternyata benar loh adanya, khususnya bagi gemar menabung atau menyisihkan uang. Tanpa disadari, sering kita menerima uang dengan nominal kecil atau biasa disebut uang receh. Uang ini akan didapatkan setiap kali kita bertransaksi menggunakan pecahan uang dengan nominal besar atau sedang. Tanpa disadari, kita terkadang menyanyiakan begitu saja keberadaan uang receh ini. Tanpa kita tahu, jumlah uang receh ini bisa cukup besar untuk menambah pemasukan kita tiap bulannya. Berikut ini, aku akan membagikan tips bagaimana untuk menabung uang receh untuk hasil yang maksimal. Pertama itu menentukan pecahan nominalnya. Terkadang banyak uang receh yang kita dapatkan setiap penyelesaian pembayaran. Misalnya nominal Rp500 atau Rp1.000. Di sini aku mencontohkan yaitu uang receh Rp1.000 dan Rp500. Sebelum kita mengumpulkan uang receh yang biasa diterima sebagai uang kembali, ada baiknya memberikan patokan uang mana yang akan kita kumpulkan. Tergantung teman-teman sendiri mau nominal 500, 1000 atau 2000. Menentukan pecahan uang receh akan membantu dalam menabungkan uang receh yang didapat. Misalnya kita menabung dengan uang logam 1000, maka ketika mendapatkan uang 1000 jangan lupa nanti untuk memasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Atau juga bisa mengumpulkan semua uang pecahan yang didapat baru kemudian mengelompokkannya. Kedua itu memisahkan nominal pecahan. Sebaiknya pisahkan uang receh yang kita dapatkan. Jangan mencampurkan ke satu tempat, sebab akan mempersulit dalam menghitungnya nanti. Mencampur uang receh akan membuat kebingungan dalam proses menabung tersebut. Dengan menabung sesuai pecah-pecahannya akan diketahui besaran dari jumlah uang pecahan yang kita kumpulkan. Tentu saja ini motivasi untuk lebih mengumpulkan lebih banyak recehan lagi. Yang ketiga yaitu menentukan besar tempat penyimpanan. Tentukan atau carilah tempat yang menarik menurut kamu untuk menyimpan uang receh. Misalnya dengan menggunakan botol bekas atau botol minuman air mineral 600 ml. Atau seperti saya juga aku membeli sebuah toples nominal ukuran sedang untuk menampung uang 500 dan Rp1.000. Nantinya pasti ada kepuasan tersendiri melihat botol itu penuh dengan uang receh yang kita kumpulkan. Ini juga akan menambahkan juga motivasi untuk terus mengumpulkan uang receh. Gunakan tempat yang transparan ya teman-teman, dan ukurannya sesuai dengan nominalnya. Sebagai contoh, misalnya kita mengumpulkan uang 1000, ukuran untuk pecahan tersebut akan berbeda dengan ukuran uang Rp500, sebab semakin kecilnya nominal, semakin besar pula tempat yang harus disiapkan. Yang keempat yaitu anggap uang kembalian sebagai bukan milik sendiri. Cobalah untuk menganggap uang kembalian dari belanjaan kita dimiliki bukan milik kita sendiri, sehingga bisa lebih menyisihkan uang receh yang untuk kita simpan. Rata-rata orang akan menganggap bahwa uang receh adalah uang yang bisa digunakan kebutuhan kecil. Karena itu jarang sekali menyimpan uang receh dan tanpa sadar uang receh yang dikumpulkan hilang begitu saja. Yang kelima, membuat interval waktu. Buatlah interval waktu untuk panen uang recehan yang kita kumpulkan. Semakin kecil pecahannya, semakin lama juga menabungnya. Semakin besar pecahannya, semakin singkat pula waktu menabungnya. Interval waktu bermanfaat untuk membuat target pribadi agar uang yang sudah terkumpul dapat dipindahkan ke rekening tabungan atau digunakan untuk kebutuhan yang sudah direncanakan. Meski receh, kalau ditabungkan pasti akan besar dan besar manfaatnya. Uang receh adalah uang yang seringkali kita anggap remeh. Namun siapa sangka uang receh yang ditabung dengan rutin dapat memberikan banyak keuntungan yang terdapat tak duga-duga. Misalnya jadi tambahan untuk pendapatan bulanan atau dana untuk meringankan pengeluaran bulanan. Jadi sudahkah kita menabung untuk receh hari ini? Seperti di video ini, aku menyisihkan sebagian uang, itu uang 1000 dan pecahan 500 menjadi 2 toples yang berbeda.
Di sini aku juga terbiasa itu ngumpulkan pecahan receh-receh yang kita biasa dapatkan di tas, dalam laci, atau keselip di tempat-tempat yang sulit kita jangkau. Karena kita nganggap uang ini uang remeh, uang receh, kan nggak ada nilainya. Aduh, kata siapa sih yang nggak ada nilainya, teman-teman? Ini aku juga ngumpulinnya juga nggak terlalu lama, dan alhasil udah lumayan loh buat 1,5 toples ukuran uang 500. Saking semangatnya bikin video jadi kelupaan nominal yang aku tempelkan ke toples uang 1.000 pindah ke 500 jadi pindah ke 1.000. Alhasil harus bongkar tabungannya dan memindahkan uang koinnya tadi. Teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku, di sini aku hanya membagikan tips ya teman-teman, cara aku mengelola keuangan aku di keluarga kecilku. Jadi ambil yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya ya. Yuk sharing di kolom komentar bagaimana cara teman-teman mengelola keuangan. Yang kita dapat ambil yaitu betul pepatah yang di awal video tadi, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yuk kita coba dari hal kecil, mengumpulkan uang receh 500, 1.000 atau 2.000. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton videoku kali ini. See you di video selanjutnya. Terima kasih ya. Dadah.